pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lusmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita penjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini, Senin 18 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, pemerintah meluncurkan secara serentak Gerakan Nasional Migran Aman. Program ini untuk menekan praktik pemberangkatan ilegal pekerja migran Indonesia dari Aceh. Berikutnya, harga komoditas di pasar induk Lambaru naik. Pedagang mulai rasakan dampak pelemahan rupiah dan jelang megang Idul Adha. Siaran berita penjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Arandiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja Banda Aceh. Pemerintah meluncurkan secara serentak Gerakan Nasional Migran Aman. Program ini untuk menekan praktik pemberangkatan ilegal pekerja migran Indonesia dari Aceh. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana. Pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Migran Aman di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh di kantor Gubernur Aceh pagi tadi. Kegiatan tersebut digelar secara serentak secara nasional yang diluncurkan langsung oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin melalui virtual Zoom. Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh Akmil Hussein mengingatkan masyarakat Aceh agar lebih waspada terhadap tawaran kerja ke luar negeri yang tidak prosedural. Ia mengatakan BP3MI Aceh turut menggandeng Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk memperkuat edukasi dan sosialisasi hingga ke desa-desa. Kami bersama dengan BP3MI Aceh saat ini juga terus melakukan sosialisasi dan edukasi pekerja migran yang dari Aceh ini agar tidak mudah mendengar bujuk rayu yang nyata-nyata itu adalah menyesatkan, tetapi harus yang prosedural, jangan yang non prosedural. Kepala BP3MI Aceh, Siti Rolijah, mengatakan Gerakan Nasional Migran Aman menjadi momentum bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa bekerja ke luar negeri harus melalui jalur resmi dan aman. Menurutnya, pekerja migran asal Aceh hingga kini masih didominasi keberangkatan non-prosedural atau ilegal. Berdasarkan data BP3MI Aceh, jumlah pekerja migran non-prosedural dari Aceh dapat mencapai sekitar 300.000 orang per tahun. Untuk potret pekerja migran Indonesia asal Aceh masih mendominasi memang mereka berangkat secara non prosedural atau ilegal. Nah ini totalnya kalau dari rata-rata ya itu 1 tahun itu berkisar bisa sampai berdasarkan data ya itu sekitar 300.000 ya, 300.000 rata-rata.
Jadi cukup banyak jika kita bandingkan dengan angka penempatan yang tercatat di dalam sistem pemerintah, itu jauh di bawahnya. Adapun negara tujuan pekerja migran asal Aceh masih didominasi dari Malaysia, disusul Brunei Darussalam, Jepang, Jerman, dan kawasan Timur Tengah. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan. Jelang megang Idul Adha dan dampak pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga beberapa komoditas di pasar induk Lambaru sudah mulai dirasakan oleh pembeli. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di pasar induk Lambaru Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar 8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga 25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka 45.000 per kilogram, cabai rawit 30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar 35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di pasar induk Lambaru, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha. Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normal. Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi. Mie yang dulu 38, 36 sekarang udah 40 per pak. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fluid itu dari 34 sekarang udah 64. Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang. Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih kayak biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa lah kita belanja ini apa cukup lah gitu kan. Sekarang 200 kayaknya udah habis ya, habis lebih. Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Pelayanan bagi jamaah calon haji atau JCH Embarkasi Aceh, terutama fasilitas asrama dipastikan lebih baik dari tahun sebelumnya. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri. Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Aceh terus berupaya memberi pelayanan terbaik kepada jamaah calon haji JCH mulai dari kelompok terbang kloter 1 hingga 14 yang merupakan kloter terakhir. Kepala Bidang Akomodasi PPIH Embarkasi Aceh Irsyadi menjelaskan mulai tahun ini jamaah khususnya perempuan sudah dapat memanfaatkan gedung baru yang didanai oleh Surat Berharga Syariah Negara SBSN 2025 dengan kapasitas setara penginapan bintang 3. Menurutnya pada setiap gedung yang menjadi tempat istirahat jamaah selama berada di asrama haji sudah dilengkapi dengan ruang makan. Di mana tahun ini kita menambah satu gedung baru SBSN 2025 dengan kapasitas 200 jamaah. Kita utamakan kepada jamaah perempuan agar terpusat di satu gedung karena jamaah perempuan lebih dominan di tahun ini. Mobilitas jamaah terutama untuk lanjut usia, lansia, dan perempuan juga semakin mudah dengan tersedianya bagicar. Adapun layanan pemberangkatan jamaah mulai dari masuk asrama haji hingga menuju Tanah Suci sudah dilaksanakan sejak 5 Mei kloter perdana hingga 20 Mei untuk kloter terakhir. Dari Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri melaporkan. Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara.
Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman, meminta pemerintah Aceh mencabut peraturan Gubernur Aceh nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh atau JKA. Selengkapnya dilaporkan Maimun Akbar. Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau sering disapa dengan Haji Uma, meminta pemerintah Aceh mencabut peraturan Gubernur Aceh nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh. Permintaan tersebut disampaikan menyusul munculnya persoalan disil yang diduga dipicu ketidakakuratan data kepesertaan masyarakat Aceh. Haji Sudirman menilai pemerintah Aceh harus segera mengambil langkah cepat agar masyarakat tidak dirugikan dalam mendapatkan layanan kesehatan. Selain mencabut pergub lama, pemerintah Aceh juga diminta segera membentuk pergub baru sebagai pengganti agar tidak terjadi kekosongan regulasi dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan Aceh. Jalan keluarnya apa yang kita tawarkan kepada pemerintah? Jalan keluarnya itu dengan mencabut pergub nomor 2 tahun 2026. Dicabut pergub itu lalu membentuk pergub baru. Ia menegaskan program JKA menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sehingga harus tetap berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan keresahan publik. Haji Uma juga meminta pemerintah terbuka kepada masyarakat terkait persoalan data yang menjadi penyebab munculnya berbagai kendala pelayanan kesehatan. Ia berharap pemerintah Aceh bersama pihak terkait segera melakukan pembenahan sistem data dan pelayanan sehingga masyarakat tetap memperoleh hak layanan kesehatan secara maksimal. Maimun Akbar melaporkan. Di Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Warga Kecamatan Betong Ateh, Bangkalang, Kabupaten Nagan Raya mengeluhkan kondisi jalan berlumpur yang hingga kini masih menjadi hambatan utama aktivitas masyarakat pasca bencana yang melanda wilayah tersebut pada 26 November 2025 lalu. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah. Warga Kecamatan Betong Ateh Bangkalang, Kabupaten Nagan Raya mengeluhkan kondisi jalan berlumpur yang hingga kini masih menjadi hambatan utama aktivitas masyarakat pasca bencana yang melanda wilayah tersebut pada 26 November 2025 yang lalu. Jalan rusak yang belum tertangani dinilai mengganggu mobilitas warga, terutama akses pendidikan bagi anak-anak sekolah di kawasan pedalaman tersebut. Keluhan itu disampaikan warga saat menjemput anak pulang sekolah. Masyarakat mengaku setiap hari harus melewati jalan berlumpur untuk mengantar dan menjemput anak sekolah sehingga aktivitas menjadi sangat sulit khususnya ketika hujan turun. Kami dari para orang tua murid yang tinggal di Desa Kuta Tengah di Dusun Padang Re sangat prihatin dengan kondisi jalan tersebut. Karena mengingat kondisi saat ini lagi hujan, karena untuk anak-anak ini susah melewati jalan ini. Bahkan sering terjadi hampir mau kecelakaan. Karena yang sangat perlu kami himbaukan hari ini, supaya jalan ini cepat ditangani. Karena bus sekolah nggak bisa masuk kemari. Karena anak ini sampai 500 meter perjalanan dari rumah menuju ke aspal, itu sangat memprihatinkan. Apalagi di semak-semak dan hutan, itu ada kendala di babi-babi liar. Maka kami tiap hari selalu menjemput atau mengantar. Karena ini kan sekarang pun kami berharap kepada pemerintah, baik pemerintah kabupaten ataupun pemerintah Aceh atau dinas terkait untuk segera menangani jalan ini. Kami bukan minta aspal untuk sementara, adalah untuk syarat kerikil aja dulu. Karena mengingat ini kan kondisinya becek, apalagi musim hujan, ini sangat memperhatikan. Selama hampir 5 bulan terakhir, warga terpaksa bertahan dengan kondisi jalan yang rusak dan licin. Selain menghambat kegiatan pendidikan, kerusakan jalan juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat karena kendaraan sulit melintas dengan aman. Warga menilai perbaikan akses jalan menjadi kebutuhan mendesak dalam proses pemulihan pasca bencana di Betong Ateh Bangkalang. Infrastruktur jalan yang memadai dinilai sangat penting untuk mendukung kelancaran aktivitas masyarakat, terutama bagi anak-anak yang harus berangkat ke sekolah setiap hari. Masyarakat berharap pemerintah segera turun tangan melakukan penanganan darurat terhadap kondisi jalan tersebut. Jika perbaikan permanen belum dapat dilakukan dalam waktu dekat, warga meminta adanya pengerasan jalan
menggunakan material sirtu atau serak agar akses transportasi dapat kembali normal. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menyampaikan jika dana otonomi khusus Aceh kembali tahun depan, pihaknya akan meminta pendanaan multi-year untuk penyelesaian pembangunan Rumah Sakit Regional Melabo. Hal itu disampaikan di sela-sela mendampingi Wali Nanggro Paduka yang mulia Malik Mahmud Al-Haitar saat melakukan kunjungan kerja ke gedung Rumah Sakit Regional Melabo Minggu siang. Selengkapnya dilaporkan Tama Molizar. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menyampaikan jika dana otonomi khusus Aceh kembali tahun depan, pihaknya akan meminta pendanaan multi-years untuk menyelesaikan pembangunan Rumah Sakit Regional Melabo. Hal tersebut disampaikan di sela-sela mendampingi Wali Nanggro Paduka yang mulia Malik Mahmud Al-Haitar saat melakukan kunjungan kerja ke gedung Rumah Sakit Regional tersebut Minggu siang. Tarmizi mengatakan bahwa tahun ini tim anggaran pemerintah Aceh sedang melakukan pembahasan anggaran. Ia berharap Aceh Barat masih memiliki peluang untuk mendapatkan dana tersebut. Tarmizi berharap Aceh Barat dapat memperoleh minimal 50 miliar rupiah sehingga tidak kosong untuk pembangunan rumah sakit regional tersebut. Tarmizi juga mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan kepada pihak Wali Nanggro dan DPRA serta tim TAPA terkait permintaan pendanaan multi-years terhadap keberlanjutan pembangunan rumah sakit tersebut pada tahun depan. Kemudian di tahun depan seperti yang saya sampaikan ke Wali dan juga ke teman-teman DPR dan tim TAPA, kalau OSUS sudah kembali, kita minta multi-years nanti. Multi-years minimal 150 miliar, sehingga pada akhir 2028 ini bisa di-launching. Tarmizi mengatakan bahwa hingga saat ini Rumah Sakit Regional Melabo masih membutuhkan dana sekitar 200 miliar rupiah untuk dapat mengoperasikan sejumlah fasilitas utama, seperti unit gawat darurat, ruang rawat inap, dan sejumlah layanan poliklinik. Ia mengatakan bahwa dengan beroperasinya Rumah Sakit Regional Melabo tersebut dapat membantu masyarakat di 3 kabupaten, yakni Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Barat Daya. Lebih lanjut, Tarmizi juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wali Nanggro atas kunjungan kerja yang dilakukan ke Aceh Barat. Tarmizi mengatakan bahwa tidak hanya mengunjungi gedung Rumah Sakit Regional, Wali Nanggro juga menyampaikan sejumlah masukan terkait peningkatan ekonomi, tata kota, dan pemberdayaan UMKM di Aceh Barat. Reporter RRI Melabo Tama Maulizar melaporkan. Dari Melabo, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanogayo. Saudara Bupati Semelu Muhammad Nasrun Mikaris secara resmi membuka Pra-Pekan Olahraga Aceh atau Prapora cabang olahraga pencak silat wilayah di lapangan futsal Double Cut Sport Desa Air Dingin Kecamatan Semulu Timur Minggu malam. Selengkapnya kembali dilaporkan Irham Syah. Bupati Semelu Muhammad Nasrun Mikaris secara resmi membuka Pra-Pekan Olahraga Aceh atau Prapora cabang olahraga pencak silat wilayah kedua di lapangan futsal Double Cut Sport Desa Air Dingin Kecamatan Semulu Timur Minggu malam. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa pencak silat merupakan warisan budaya leluhur yang harus terus dijaga dan dilestarikan. Ia juga mengaku bangga melihat semangat para atlet yang mengikuti kejuaraan tersebut. Pemerintah Kabupaten Semelu, kata Bupati, mendukung penuh pembinaan atlet-atlet muda agar mampu meraih prestasi dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas dan persaudaraan antar peserta. Selain itu, Bupati juga mengajak seluruh atlet dan ofisial untuk menjaga kekompakan serta mempererat silaturahmi dalam keluarga besar pencak silat Aceh. Ia berharap ajang Prapora tersebut dapat melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing hingga tingkat nasional, termasuk pada PON 2028 di NTB dan NTT. Sementara itu, Sekretaris Ikatan Pencak Silat Indonesia, Mas Juar, menyebutkan pencak silat sebagai warisan budaya bangsa yang patut dibanggakan masyarakat Indonesia. Menurutnya, melalui ajang Prapora ini diharapkan lahir atlet-atlet terbaik yang dapat mengharumkan nama Aceh, khususnya Kabupaten Semelu.
Pembukaan Prapora cabang olahraga pencak silat wilayah kedua ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Semulu, disaksikan para atlet, ofisial, serta tamu undangan yang hadir. Reporter RRI Malabo Irham Syah melaporkan. Dari Malabo, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Bupati Aceh Tenggara menghadiri peresmian operasional seribuan koperasi Desa Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi. Bupati Aceh Tenggara Salim Fakri menghadiri peresmian operasional 1061 koperasi Desa Merah Putih oleh Presiden Prabowo melalui Zoom meeting yang dipusatkan di Desa Tanah Merah, Kecamatan Badar kemarin. Bupati menyampaikan bahwa peresmian KMP di Aceh Tenggara menjadi langkah strategis dalam mendorong Kementerian Ekonomi Desa. Ia menjelaskan bahwa koperasi ini diharapkan mampu memperkuat perekonomian masyarakat di setiap desa. Bupati menyampaikan bahwa saat ini ada 62 KD KMP sedang dalam proses dan 16 telah selesai, menjadikan Aceh Tenggara salah satu daerah paling siap di Aceh. Program ini juga terintegrasi dengan MBG untuk mendukung penguatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tadi Bapak Presiden sudah meresmikan koperasi Desa Merah Putih yang kalau kami tidak salah 1061 unit. Kita juga mengikuti tadi dari Kabupaten Aceh Tenggara. Hari ini juga sekaligus diresmikan koperasi Desa Merah Putih di Desa Tanah Merah. Kita berharap koperasi ini bisa menjadi sokoguru. Sementara itu, Komandan Kodim 0108 Aceh Tenggara, Arya Murdiantoro menyampaikan bahwa TNI memiliki peran penting dalam menjembatani pelaksanaan program pemerintah hingga ke tingkat desa. TNI katanya juga memastikan setiap kendala di lapangan dapat diatasi serta pelaksanaan program dapat berjalan sesuai target. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan. Melalui ajang Piala Dunia 2026 yang akan digelar bulan depan, Ketua Askap PSSI Aceh Tengah berharap jiwa sportivitas yang ditunjukkan para pemain dunia juga dapat diterapkan oleh persepak bola setempat. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi. Pesta olahraga sepak bola terbesar atau Piala Dunia akan segera berlangsung di 3 negara, di mana ajang ini akan diikuti oleh 48 tim terbaik dari seluruh konfederasi. Ketua Askap PSSI Aceh Tengah Edwin Saputra mengatakan kehadiran ajang tersebut sudah sangat ditunggu oleh penggemar sepak bola dari seluruh dunia, tidak terkecuali di daerah berhawa sejuk ini. Disebutkan melalui turnamen yang digelar selama 1 bulan lebih, masyarakat dapat menyaksikan aksi-aksi terbaik dari pemain dunia, dengan harapan juga dapat memberi motivasi bagi pesepak bola setempat. Salah satu yang patut dicontoh nantinya, sebut Edwin, bagaimana para pemain yang punya skill atau kemampuan di atas rata-rata juga dapat bermain dengan penuh sportivitas tinggi untuk memburu setiap kemenangan. Itu berpositif baik itu, karena disitulah kita melihat ya pemain-pemain dunia ya kan Norea. Pemain dunia, dan harapan kita di sini kepada generasi ya betul-betul lah ya inilah pemain bola sesungguhnya. Tidak ada yang berantem di situ kan Norea. Dan harapan saya ke depannya pemain kita juga itulah satu contoh betul-betul lah menikmati dan mencontoh yang baik-baiknya saja. Ketua Askap PSSI Aceh Tengah Edwin Saputra menambahkan dalam menyemarakkan Piala Dunia di Tanah Gayo, pihaknya juga berencana menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar bersama masyarakat. Adapun lokasi nobar direncanakan berlangsung di lapangan Musara Alun Takengon yang merupakan pusat olahraga bagi para atlet maupun masyarakat. Fitra Jayadi, RRI Takengon melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Luxmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau W. Semarak Ar-Rasudi Festival Islamik kembali menggema di Kota Sabang. Kegiatan tahunan yang digelar SDIT Insan Ar-Rasudi itu menjadi ruang pembinaan generasi penerus. Selengkapnya dilaporkan Terazi Arda.
Semarak Arasudi Festival Islamic AFI kembali menggema di Kota Sabang. Kegiatan tahunan yang digelar SDIT Insan Arasudi itu menjadi ruang pembinaan generasi muda melalui berbagai perlombaan bernuansa Islami. Kegiatan dimaksud diikuti peserta dari tingkat Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar hingga Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ. Kepala SDIT Insan Arasudi Kota Sabang Rahmadia kepada RRI mengatakan, AFI tahun ini mendapat antusias tinggi dari lembaga pendidikan di Kota Sabang. Sedikitnya 12 TK ambil bagian dalam lomba mewarnai yang menjadi salah satu agenda utama festival tersebut. Alhamdulillah untuk tahun ini ada 12 TK yang mendaftarkan diri untuk mengikuti ajang lomba ini. Dan di tempat yang lain, untuk panggung-panggung yang lain, ada lomba sholat subuh, ada lomba cerdas cermat agama, dan lain-lainnya. Tidak hanya lomba mewarnai, panitia juga menggelar berbagai perlombaan lain di panggung terpisah seperti lomba praktik salat, cerdas cermat agama, hingga kompetisi Islami lainnya. Suasana festival berlangsung meriah dengan dukungan guru, orang tua, dan peserta yang memadati area kegiatan sejak pagi. Pemerintah Kota Sabang menyebut baik pelaksanaan Arasudi Festival Islamik yang digelar sebagai ajang pembinaan karakter dan pengembangan bakat anak usia dini. Wali Kota Sabang melalui Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Sabang Agus Halim mengatakan, festival tersebut bukan hanya sekedar perlombaan, melainkan sarana pendidikan karakter bagi anak-anak. Menurutnya kegiatan seperti ini penting untuk membentuk mental dan sikap positif generasi muda sejak dini. Ini sejak dini sudah dilatih untuk bisa berkompetisi dengan baik, menerima segala sesuatunya. Kebetulan memang ya, karena sekolah ini memang Islam terpadu, nuansanya semuanya Islam. Selain itu, ia juga menilai sekolah yang menyelenggarakan kegiatan tersebut memiliki nuansa pendidikan Islami terpadu yang baik. Hal itu dinilai mampu memberikan lingkungan positif bagi anak-anak dalam belajar sekaligus membangun nilai-nilai keagamaan dan sosial. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan. Dengan laporan tadi berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Koril 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.